guys, kalau kemarin podcast kita udah sama cowok-cowok, nah sekarang kita mau tanya-tanya ke cewek-ceweknya nih. Nah sekarang udah ada Aski, cewek cantik sedarbit guys. Damn! Ini tuh bener-bener selebritis deh pokoknya. Nah karena dia salah satu seleb di sekolah kita dulu, jadi dia temen sama gue. Kita mau tanya nih, tipe cowok dia kayak apa sih? Apa sih tanggapan dia tentang cowok fuckboy? Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa subscribe! Apa kabar Ki? Baik banget. Baik Sangat banget. amat baik. Sekarang ngapain nih? Gua lagi kerja sih. Kerja. Ada jalan kuliah nggak? Insya Allah tahun depan. Berarti mau cari pengalaman dulu. Oke, sebelum ke yang berat-berat, gue mau tanya nih. Anjir yang bener. yang serius-serius ya, yang sensi-sensi ntar dulu deh. Nah, buat lu makna keluarga tuh apa sih? Keluarga buat gua segalanya lah pokoknya. Segalanya. Tapi gimana ya? Sebenarnya enggak semuanya sih. Cuman kayak misalnya nyokap atau bokap gitu. Sebenarnya enggak. Nyokap sih lebih ke nyokap gue. Karena gue emang lebih dekat ke nyokap kan. Jadi ya segalanya lah buat gue. Tapi kalau mau yang lain karena mungkin gue jarang ketemu. Jadi menurut gue ya biasa aja. Nah, ada nggak sih momen dimana lu ada di suatu masalah dan lu ngerasa iya ya bener keluarga gua doang nih yang ada buat teman? Pernah nggak ada di titik kayak gitu? Belum. Gue belum ngerasain gitu sih. Tapi kalau nyokap selalu ada ya. Oke. Nah, pencapaian nih goals yang mau lu apa ya pencapaian lu dalam waktu dekat ini apa? Pencapaian gue maksudnya impian gue Impian lu. apa ya, gue tuh sekarang gimana ya, setahun ini kan gue kerja nih, gue pengen nargetin dari uang gaji gue itu gue buat usaha apapun itu gitu. Mau bikin bangun bisnis Iya, sendiri. bisa sendiri, cuman ya gimana ya, gue saya kan perempuan gitu kan, kadang suka bolos gitu ya. Banyak yang Seperti boleh bisa. Anda gitu. Bener nanti nggak munafik deh, nggak munafik. Jadi ngelihat pokoknya nggak boleh banget tuh nanti dari Shopee lah dari mana gitu. Aduh. Tapi kalau udah gratis banget. Iya. Langsung Salah banget deh. isinya masuk keranjang semua. Sudah keranjang. Toppingnya enggak ya? Dibayar enggak? Nah, berarti kan lu pengen bangun bisnis sendiri. Berarti cara pencapaiannya dengan lu sekarang kerja dulu sama orang. Gitu. Nah, kalau tipe cowok lu kayak gimana sih? Gimana ya, sebenarnya gampang sih tipe cowok gue. Dengerin guys, nih orang cantik berbicara tipe cewek ya. Kalian orang cantik berbicara soal tipe cewek, tipe cowok nih. Gimana ya, menurut gue orangnya sih gak ribet ya. Kalau misalnya dia emang ya intinya baik lah, baik, perhatian gitu kan. Baiknya kayak gimana nih? Baik itu kan Baik sama gue, Oh. baik sama teman-teman gue, sama keluarga gue. Baik sama keluarga gue, terus pokoknya akrab sama teman-teman gue gitu kan. berarti yang bisa menerima lu dan lingkungan lu. Dia gampang bersosialisasi juga, dewasa, bermain pastinya kan. Sama apa ya, ya itu tadi gue bilang gue nggak yang ribet-ribet. Kalau misalnya emang dia maunya Gak ribet tapi dia minta ya open mind. Dia minta yang open mind, dia minta yang bisa ngerti dia dan teman-temannya. ada plusnya lagi kalau ganteng. Oh. Jadi buat kalian yang merasa ganteng bisa guys, coba kirim lamaran. hubungi Mimita di bawah sini. Kirim email langsung. Oke, nah lu kan pengen bangun bisnis. Untuk sekarang lu punya cowok gak? Punya. Nah, lu butuh gak sih kontribusi cowok lu untuk mencapai cita-cita lu bisnis lu gitu? Jadi butuh gak sih kontribusi dia kayak apa ya, entah dia support kah? Apa sih yang lu butuhin dari cowok lu untuk bisa support lu gitu? Ya paling itu sih tadi, support itu udah pasti kan ya. Sama ini kan baru rencana
rencananya pengen bikin bisnis sama bareng sama dia gitu. Oh gitu, bagus. Baru rencana gitu. Baru wacana, belum ada eksekusi. Doain ya guys, semoga bisnisnya berjalan dengan lancar. Nah, apa sih yang lu harapin dari pasangan lu dalam keseharian gitu? Apakah yang harus ketemu setiap hari kah atau gimana? Gimana ya? Enggak sih, ya paling ngabarin aja gitu. Yang penting ngabar. Iya, yang penting ngabar. Karena enggak semua orang sama. Iya nggak sih? Ya, tapi cewek tuh memang gitu guys, nggak bisa ngabarin guys. Yang ada ngambek. Bener nggak? Bete guys, lama-lama nih orang kemana sih gitu. Oh, berarti cewek cantik juga sama. Mikirnya, tapi kalau misalnya orang lain sudah balas chat itu pasti kayak, Oh, ini catatan siapa gitu. Berarti dating itu ke semua cewek guys, semua cewek tuh merasa kayak gitu. kamu juga ya, Saya kira pengalaman ya. Saya kira saya doang yang kayak gitu. Berarti netting tuh sering muncul lah ya. Ya wajar lah ya, netting lah ya. Iya. Nah, tanggapan lu tentang hubungan yang sehat itu kayak apa sih? Menurut lo? Sehat, Iya. nggak ada toxic sih menurut gue. Gak ada toxic. Nah, kalau gitu toxic menurut lu tuh kayak apa? Menurut gue, dikekang misalnya. Dikekang, terus ada lagi. Terus apa lagi ya? Dia berubah. Berubah. Lagi Superman. berubahnya udah 180 Tapi masa lalu pernah berubah? Langsung pit gitu. Anjir. Pernah. Berarti berubah dan udah dikekang itu termasuk toxic bagi lo. Iya. Nah, gimana kalau dia yang udah mulai ada abuse, kayak misalnya dia ngajakin jalan, terus dia dan lo nggak mau gitu, lo maunya di rumah aja, terus tapi dia kayak macam-macam, kalau lo mau jalan sama gue gini itu termasuk toxic kan lo? Iya. Tapi pernah nggak kayak gitu? Iya sih. Namanya gitu. Oke. Nah, me time versi lu tuh ngapain? Jalan-jalan sendiri kemanapun itu. Sendiri. Naik motor sendiri. Nggak naik motor doang sih, kayak shopping or something gitu. Sendiri? Iya sendiri. Wow. Awas, gue lebih suka gitu sih. Buat cowoknya Aski, hati-hati ya. Cewek secantik ini kalau jalan sendiri, gue ngeri ada yang gebet sumpah. Ada yang bungkus sendirinya. Oke, berarti jalan-jalan sendiri me time-nya. Kalau kita time bareng pacar, versi lu tuh ngapain? Jalan-jalan gitu. Gue lebih suka jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Berarti ya pokoknya berdua jalan-jalan makan atau shopping bareng gitu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif guys. Ini memang meja panas kan? Nah, pendapat lu tentang cewek yang banyak mau? Lu termasuk cewek yang banyak mau nggak? Dari gue sendiri enggak, cuman kalau dari cowok gue sih enggak tahu ya. Tapi menurut gue enggak gitu, karena gue udah pernah nyobain macam-macam sih. Nah, kalau tanggapan lu tentang cewek yang kadang kan suka, gue lagi pengen ini dia, gue mau dapetin cowok gue dia gitu sih. Iya, iya. Gimana tuh? Temen atau Yes, universal apa luas. gue mau nyebutin nama orang ini. Gue mau nyebutin nama orang. Boleh, boleh. Boleh Gimana ya? di sini harus jujur guys, harus terbuka semuanya. Gue pernah baca cetan di cetan coba. Agak panas ya. Temennya ya. Jadi ya udah sebut aja dia manusia gitu kan. Mawar. Ya, Hati mawar. semuanya. Dia pernah minta beliin makanan gitu buat Cowok. Terus yang kedua itu nggak waktu sih, iya nggak sih menurut lu? Iya, secara itu cowok lo. Iya. Masa kan lu tahu nih sahabat lu udah punya pacar, ya setidaknya lu tuh harus menghargai ceweknya. Iya. Gitu. Lu gitu gak sih? Jadi kalau gue sih, gue tanya lo di mana? Kamu udah duduk banget sama gue, minta gue gitu. Itu kayak aduh, gimana ya? Gue tahu lu temennya, lu sahabatnya, cuman kan pandangan orang tuh beda-beda. Dan mikirnya tuh kayak ih anjir. Gitu kalau temennya ya. Aduh. Anjir. Nah, berarti iya sih
sih, memang kadang kan suka gitu ya. Cewek tuh walaupun dia tahu ini cowok udah punya cewek, tapi kadang suka menggoda-goda gitu kan. Tapi cara lu nanggapin itu gimana? Lu marah ke cowok lu kan atau gimana? Atau lu tegur cewek? Gue nggak sih, gue nggak nyalahin gimana ya, gue nggak negur si ceweknya, cuman gue lebih bilangin gue cowok gue. Karena kalau misalnya dia nggak nutupin, Iya, itu tidak akan terjadi. Iya, itu nggak bakal Berarti terjadi. sebenarnya orang ketiga itu gimana cara kalian nyikapin aja guys, nggak kan ada orang ketiga kalau kaliannya nggak buka hati gitu guys. Dan kalau kalian yang merasa pengen jadi PHO, tolong deh cewek cantik dia mau di PHO hello. Nah lanjut, kalau menurut lo selalu jalan nih sama cowok lo, yang harus bayarin terus tuh siapa sih, yang lebih dominan tuh siapa? Menurut gue yang belum enggak sih, ya kalau misalnya emang gue ada, misalnya gue yang megang atau dia megang, Kayak sendiri. kadang sendiri, kadang ya gue, kalau enggak dia gitu. Oh, berarti lihat sikon aja siapa yang lagi ada gitu. Nah, kalau misalnya lu jalan nih sama cowok lu, terus yang bayarin lu terus, ada nggak sih keinginan bilang kayak, kok gue terus sih yang bayarin gitu? Enggak. Berarti ya udah kan. Enggak juga sih. Ya kan? Saya kalau mau pendek sih nggak usah jalan, karena saya juga kiri kan. Nah, mesra bagi lu tuh kayak apa? Kan ada orang yang mesra tuh rangkul-rangkulan, terus nyender-nyender sama pacarnya. Nah, kalau versi lu tuh kayak gimana? Menurut gue ya dia selalu ada sih. Selalu ada Gue dimanapun gue melakukan kegiatan, maksudnya kayak kegiatan besar gitu ya, kayak ada event apa, orang gue ngapain, terus kalau misalnya ada dia tuh kayak maksudnya kayak apa yang gitu teman yang tiba-tiba selalu ada guys, banget ya. Nah, ini yang amat sangat panas ya Ki. Lu pacaran berapa bulan? Berapa tahun? mau 3. OMG. Nah, dalam hubungan pacaran, kissing itu menurut lu wajar atau enggak? Menurut gue Just kissing ya, cuma kissing. di mana aja kan. Wajar enggak? Kissing yang benar-benar bibir ketemu bibir. Wajar. Tapi itu tergantung orangnya sih sebenarnya. Tergantung Jadi kayak nggak semuanya wajar gitu loh. Kan karena emang ada orang yang emang pasangannya tuh sehat aja gitu kan. Tapi berarti bener-bener yang satu yang kayak cuma nanya kamu gimana, ngapain, kita jalan tapi nggak pernah nggak ngapain gitu guys, ya paling mentok-mentok di pegangan tangan gitu. Berarti kalau menurut lu kissing itu wajar, dan yang nggak wajar itu kayak apa? yang ya kan kalau kissing itu menurut lu wajar, yang nggak wajar menurut lu itu apa? gitu lah ya. Oh, yang lebih intim ya. Nah, terus misalnya nih, lu cowok lu ngajak kissing dan lu nggak mau, cara lu nolaknya gimana? Tapi lu pernah gak? Gue Pernah gak ada di posisi itu? pernah. Pernah lu menolak dia gitu? Oke, berarti tidak ada kemunafikan di sini ya guys. Memang dari kemarin cowok-cowok juga dia bilang pernah ya pernah, enggak ya enggak gitu. Jadi ya udah, balik lagi ke diri kalian guys. Jadi kalau emang kalian sama-sama mau ya udah, karena dilandaskan dengan sama-sama mau. Beda kalau misalnya kalian dipaksa gitu. Nah, kalau versi lu, cara lu ngejaga hubungan lu tuh gimana sih? Cara hubungan yang baik.
cara biar hubungan lo tuh langgeng-langgeng aja gitu, tips and trick dari cewek cantik nih guys. Kalau menurut gua jangan terlalu dikekang, pokoknya apapun yang mau dia lakuin selagi lu masih bisa ikutin dia, ya udah ikutin aja gitu. Tapi kalau misalnya mau lo nggak kuat atau lo merasa gimana, pokoknya bikin lo nggak nyaman deh, ya lo bilang gue cuma ini begini. Berarti kalau masih lu tuh bebasin dulu aja, kalau emang udah ngerasa melenceng-melenceng baru lu tegur gitu. Oke. Nah, biasanya kan cowok itu punya hobi, entah itu dia futsal, apa dia nongkrong, kayak dia main game atau segala macam. Nah, berarti kan dia butuh kebebasan, karena kan dia cewek juga butuh kebebasan kan. Kebebasan apa sih yang kayak gimana sih yang biasanya lo kasih ke cowok itu? Dia tuh sekarang lagi suka main game. Dia lagi suka banget main game, sama dia lagi banyak-banyaknya ngeluangin waktu buat teman-temannya, karena tahun ini kan udah mungkin pada sibuk kuliah, sibuk kerja, itu bisa kan mana-mana, jadi dia lebih ke yang lebih sebenarnya. Awalnya dari gue sendiri tuh gue merasa ada gak nyaman sih sebenarnya, Agak cemburu ya, Iya. agak apa sih, jealous aja gitu, kok waktu dia lebih banyak ke orang lain, bener sih gue gitu. Dia jadi agak beda gitu kan, jadi cuek gitu kan. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya emang lo masih bisa ngikutin dia, ya ikutin aja. Kalau enggak, dibilang, karena yang jalanin hubungan itu kan gak cuma lo doang gitu kan, berdua. Jadi alangkah baiknya semua itu dikomunikasikan dengan baik, saling terbuka, jujur, jangan bilang terus tiba-tiba agak ini ya. Hilang, pokoknya Tolongnya jalan sama yang gak ini. Karena semua cewek sama aja say. Nah, pandangan tentang nih, lu kan pacarnya hampir 3 tahun kan. Nah, itu kan gak mungkin dong 3 tahun itu lu lurus-lurus aja, happy-happy aja, senang-senang aja, pasti ada tangis, ada tawa. Nah, pas lu ada di titik lu punya masalah sama cowok lu, menurut lu penting gak sih lu cerita ke salah satu keluarga lu, entah itu nyokap lo atau bokap lo atau kakak lo, dan cerita sama temen itu, menurut lu penting gak? enggak. Berarti lu tipe yang independen sendiri. Kalau misalnya ke keluarga mungkin lebih kenapa sih ya, tapi nggak semua masalah gua kasih ke dia gitu. Mungkin kalau misalnya ke nyokap, gua lebih cerita yang sama-sama gitu. Jadi lu Sama sampai ada beberapa cerita yang sedih, cuman emang udah selesai masalahnya. iya, gua udah nyelesain. Nah, pernah nggak cerita ke temen? Tapi nggak sering. Nah, pas lu cerita sama temen lu, tanggapan dia lebih ke yaudah lo sabar, jalanin aja, atau yaudah lu putusin aja gitu. Sebenarnya tergantung sih, semua orang kan gimana ya. Kalau misalnya gue cerita nih ke dua teman, pemikiran itu beda gitu loh. Ada yang mikir dewasa, ada juga mikir yang cuma stuck di situ doang. Ada yang mikir ya udahlah, nanti juga dia bakalan juga gitu, bakalan gitu. Nah, pas lu cerita ke temen yang stuck dan lu juga kayak udah mentok gitu, misalnya dia bikin suatu kesalahan, ambil contoh misalnya dia kayak dia main belakang gitu kan sama lu gitu, contoh ya guys. Nah itu kan kayak, kalau bagi gua kalau dia udah berani buka peluang buat perempuan lain, itu udah gak bisa ditoleransi. Kayak ya pas lingkungan mau gimana pun ya bener aja gak bisa dimaafkan. Iya, bagi gua gitu loh. Beda kalau misalnya dia bohong tentang kayak dia jalan sama temen cowoknya dia, terus dia bohong sama gua, itu masih kayak ya udahlah, tahu dunia dia bukan gua doang. Tapi kalau bagi gua udah selingkuh itu ya udah gua nggak mau gitu, maupun 1000 orang bilang iya nggak bisa, kasih dia kesempatan ini. Nah kalau lu ada di posisi itu dan semua orang bilang ya udah lu tinggalin aja gitu, apa yang bakal lu lakuin? Lu ikutin apa kata orang itu, atau itu terkasih kesempatan dengan kesalahannya yang udah fatal? Kalau selingkuh, mungkin gue masih 1 kali kesempatan dulu sih. Tapi kalau misalnya emang dianya tetap kayak gitu, dia walaupun misalnya hari ini dia ngelakuin itu, terus beberapa bulan kemudian dia mau ngelakuin hal itu, udah gue ngapa? Oh gitu, berarti hanya ini 1 kali kesempatan guys, bisa bermain Anda. Nah, pernah nggak ada di posisi kayak gitu?
Mungkin enggak, dan kalaupun hampir kayak gitu pasti ada perempuan lain yang mulai Hampir sih sebenarnya, hampir terjadi, dan itu perempuan yang duluan yang deketin gitu, yang mulai duluan. Ada yang perempuan yang duluan, ada Yang cowok ya duluan. gitu. Ya wajar sih sebenarnya, karena 3 tahun men, 3 tahun gila loh. Ya emang temen gue satu-satunya nggak pernah ganti cowok dari awal masuk men, dari awal kenal. Dari awal kenal kayak nggak pernah denger dia berantem tuh, nggak pernah. Emang dia hebat banget sih Pak. Nah, 3 tahun tuh pernah ngerasain jenuh, boring, bosen nggak? Sama sekali. Wow, hebat. Tipsnya apa tuh? Ya kalau dari gua, ya itu tadi kalau misalnya dia maunya A, jadi ikutin aja gitu. Tapi kalau misalnya lo emang gak bisa, lo bilang aja lo baik-baik ngomongnya gitu. Oh gitu. Lo gak pernah ngerasa. Tapi pacaran paling lama berapa tahun? Berarti mantan lo dikit dong? Mantan gue cuma dikit sih. Oh, Tiga dikit. itu dikit. 3 dikit men, 19 tahun 3 anjir. Kayak tapi bener-bener sama mantan-mantan lo juga gak pernah bosan? Enggak. Gue kalau sama mantan gue tuh gue lebih gue yang dikekang. Oh, toxic relationship dong. Sama gimana ya, gue bukan yang mau menunjukkan kalau gue cantik atau gimana. Iya. Cuman gue tuh apa sih namanya, sebelum sama mantan gue ini, gue tuh sering banget gue putus cuman gara-gara gue difitnah. Gue difitnah kalau gue yang ngedeketin cowok itu atau cowok itu ngedeketin gue dan gue respon. Oh gitu. Berarti tidak ada kepercayaan dong ya. Ada gimana gitu saya. Oke. Nah, kalau misalnya cowok lu bosan sama lo, apa yang bakal lo lakuin? Gua kalau dia bosan sama gua, ya gimana ya, kalau dia bosan terus gue tetap kalau harus sama gua kan nggak bisa juga kan, tapi juga pengalaman gue juga itu yang tersiksa gitu. Ya udah lepasin aja kalau misalnya dia mau bosan, ya jadi lu bakal lepas. Iya. Sekarang lu mikir gitu ya, udah lu jadi lu bakal lepas. Lu kalau mau bosan ya udah silakan gitu. Gua kayak ya udah. Tapi jangan lagi ya. Oh, berarti kalau lo udah bosan sama prinsip basket gini, kalau lo udah bosan sama dia, ya udah silakan kalau mau cari yang lain, tapi jangan bisa balik lagi men gitu. Keren. Lu gitu gak sih? Kalau gua lebih ke, gua bilang ke dia, gua bosan sama lo, dan akhirnya nanti kan kita cari nih apa yang misalnya kita jalan-jalan kah atau apa gitu, maksudnya boring gitu kan, pasti boring dengan keadaannya. Kalau gue sih lebih ke keadaannya, hubungannya kayak gitu-gitu doang gitu loh, kayak chatan-chatan doang gitu. Pasti gue kayak jalan pergi yang jauh gitu. Kita yang berdua, dan udah di situ udah ibaratnya refreshing aja. Kecuali emang kalau dia yang bosan dan dia cari cewek lain, ya beda lagi. Sama sih gue juga pasti ya udah bye gitu. Nah, terakhir, sekarang ini kan banyak banget nih kasus-kasus anak-anak muda yang di bawah 20 tahun itu udah pada nikah. Pandangan lo terhadap orang-orang yang nikah muda itu? Kalau dari gue sendiri, gimana ya? Gue nggak terlalu yang Mendukung. dibilang enggak, dibilang pun juga enggak gitu. Jadi ya udah senang aja. Jadi gue nggak terlalu mikirin banget yang. Tapi target lo nikah tahun umur berapa? 22 nggak tahu sih, itu cuma target sih. Target ya, maksudnya goals orang kan beda-beda. Ada yang punya impian, gue mau nikah umur 28 biar punya anaknya nanti bisa mendidik anaknya dan emosi stabil yang kayak gitu. Ada yang gue pengen nikah muda biar gue nanti sama anak gue bisa jadi kayak temen gitu. Berarti kalau Aski ya target dia segitu, mungkin dia beralasan bisa gitu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat yang nonton? Pesan-pesan buat kalian semua, pokoknya apapun yang kalian lakuin, apapun yang kalian bisa kayak kalian punya kegiatan apapun itu, semangat terus lah, jangan banyak mengeluh. Udah sih, karena sekarang tuh kan sekarang lagi musim corona ya, kayak banyak banget orang-orang yang mengeluh gitu, kayak
nikmatin aja Iya, jalannya. nikmatin aja, jalanin aja. Gue juga gitu, gue juga ngalamin kayak gitu. Ya walaupun gue pernah ngeluh sekali dua kali Manusiawi, tapi yang terpenting ya udah jalanin aja karena itu badai pasti berlalu gitu. Terakhir banget, fuckboy menurut lo itu apa sih? Fuckboy Anjir, fuckboy. Menurut gue fuckboy menurut lo itu apa? satu kata dulu deh. Apa? Buaya guys, buaya. Pernah ketemu fuckboy? Karena dia deketin. Pernah deketin. Terus buat fuckboy nih, lo kan udah tahu gitu, lo fuckboy gitu kan. Terus lo tuh jangan nunjukin kalau lo tuh fuckboy, gue tuh tahu. Tapi kalau menurut gue ya, fuckboy sesungguhnya adalah gimana ya? Fuckboy sesungguhnya adalah yang tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia itu fuckboy. Ya itu. Tapi kalau misalnya dia udah bilang, iya gue tuh fuckboy, iyalah gue kan fuckboy kayak sampah. Lo bukan fuckboy yang sesungguhnya gitu. Jadi yaudah intinya buat kalian yang merasa fuckboy, jangan harap dan jangan harap bisa pacaran sama cewek sedewasa dia karena kayak dia karena jujur setiap kali bermasalah dan gue cerita ke dia tuh dia nggak pernah bilang ya lu tinggalin aja pacaran lo. Gue kenal dia, gue kenal Aski itu lama banget dan dia nggak pernah bilang ya lu tinggalin aja. Paling mainstream dari kalimat yang dia bilang serius lu nih gitu. Sama dia cuma bilang serius lu nih pun. Oke, thank you banget Aski udah mau datang ke sini, udah mau berbagi cerita tentang relationship-nya. Nah, terus ya udah intinya itu kesimpulannya adalah buat kalian yang menikah muda apalagi dari kalian dan di sini kita bukan bilang bahwa kita tidak mengiyakan bahwa kissing itu adalah hal yang baik, tidak sama sekali, tapi balik lagi dari kalian. Kalau bagi kalian itu wajar dan sama-sama ya silahkan, asal kalian tahu akibatnya gitu. Dan bisa jaga diri sampai bagaimana batasan kalian yang harus kalian lakuin. Oke, makasih udah mau nonton video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye!